Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Ngraini dengan NIM 2305076074. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video mengajar tentang menganalisis teks cerpen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, baiknya kita akan memulai berdoa terlebih dahulu. Ketua dipersilakan untuk memimpin doa kepada yang kita baca. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik semua. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk yang tidak hadir hari ini siapa? Ternyata izin. Selamat Bu. Yang lainnya? Izin Bu. Teman apa? Kesiangan. Oh, gitu ya. Macet Bu, kan tadi. Oh, dia sakit Bu. Oke, nanti kepada teman kalian yang sakit saya doakan ya supaya cepat sembuh. Nah, baiklah, sekarang kalian siapkan buku LKS, bahasa Indonesia dan alat tulis sebagainya. Pada hari ini kita akan belajar mengenal teks cerita pendek atau cerpen. Nah, di sini kita akan menganalisis struktur dan unsur pembangun dari teks cerpen. Baiklah. Nah, di sini apakah ada yang pernah membaca cerpen? Pernah Ibu? Pernah. Silahkan angkat tangan yang sudah pernah membaca cerpen. Saya. Wah, sudah banyak ya yang pernah membaca cerpen. Coba Ibu ingin bertanya kepada Aprinda. Cerpen apa yang pernah Aprinda baca? Cerpen ini sih Bu, kayak itu bukan cerita fantasi, tapi dia tuh kayak legenda gitu, tapi singkat ya. Judulnya Darah di Pedang Ipil, karya Agus Saprame. Oh, gitu ya. Lalu Ibu akan bertanya kepada Herlinda. Nah, cerpen apa yang pernah Herlinda baca? Coba Herlinda ceritakan kepada teman-teman dan kepada Ibu. Saya pernah baca ini Bu, yang itu masuk legenda juga, Batu Menangis. Nah, jadi ceritanya itu anak perempuannya itu durhaka Bu sama ibunya. Dia nggak mau ngakuin ibunya, dia malu sama ibunya kan. Terus dia dikutuk sama ibunya jadi batu Bu. Jadi Linda sudah membaca cerpen tentang Batu Menangis. Lalu Ibu bertanya kepada Julia, cerpen apa yang pernah dia baca? Saya membaca cerpen Berpisah untuk Mengejar Mimpi, karya Sastra Amalia. Apa tadi? Berpisah untuk Mengejar Mimpi. Oh, jadi cerita yang pernah dia baca, cerita untuk mengejar mimpi. Nah, sebelum kita memulai kepada materi, di sini Ibu ada sebuah video. Coba kalian lihat dan tonton dengan sesama ya. Nanti Ibu akan bertanya dan akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Sebentar ya Ibu, siapkan terlebih dahulu. Ibu harap kalian fokus ya nontonnya karena Ibu nanti akan bertanya mengenai cerita. Suaranya aneh Bu. Iya Bu, bentar ya. Di situ ada suaranya enggak? Tidak ada Bu. Iya, ada laptopnya Bu. Coba perhatiin.
Kenapa pada tidak bisa ya? Berarti lagi ini tuh. Ini udah tidur. Ada detik bisa nggak ya? Kalau ada teksnya mau di bawahnya. Oh, apa ya kalau tesnya aja? Final. Saya kan katanya. Kita masuk ke ibu telah Ibu, maaf ibu telat. Nah, untuk data ibu menampilkan sebuah video. Nanti kalian simak, lalu ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian. Baik ibu. Ibu, videonya emang nggak bersuara kan ibu? Iya, gitu masih kita lihat ya.
video tadi tema apa yang diangkat dalam cerita tersebut? Temanya ini ya, persahabatan. Betul, temanya adalah tentang persahabatan. Sekarang ibu ingin bertanya, ada berapa tokoh yang terdapat di dalam sebuah video tadi? 3 Bu. Nah betul, tiganya itu siapa? Coba dijelaskan. Bapak-bapak 1, 2 anak muda. Nah jadi dua orang itu adalah yang bersahabat, lalu yang bapak itu adalah orang yang melihat mereka bertengkar. Ya, karena Ada pertanyaan selanjutnya, kira-kira dari permasalahan yang mereka hadapi tadi, apa yang bisa kalian simpulkan dan apa yang bisa kalian dapatkan? Gak boleh kelahi Bu. Betul. Selainnya karena apa, Pipit? Karena Hanya berandai-andai makanan. Betul, mereka bertengkar karena Berandai makanan. berada di makanan. Betul sekali. Akhirnya karena mereka berandai-andai, akhirnya mereka berkelahi. Dan didatangi oleh seorang pria yang akhirnya mereka sadar akan kesalahan mereka yang buat. Baik, sekarang kita akan memasuki materi dari teks cerita pendek, yaitu tentang unsur pembangun dan unsur tentang struktur. Nah, jadi di sini Ibu sebelumnya akan menjelaskan apa itu cerita pendek. Nah, jadi cerita pendek adalah cerita yang memiliki bentuk prosa yang tentang kisah fiksi yang dalam bentuk tulisan. Cerpen biasanya hanya memiliki satu permasalahan yang ada di dalam cerita. Artinya, ciri-ciri cerpen di sini yaitu memiliki cerita tunggal dan memiliki jumlah kata yang berkisar antara 1000 sampai 10.000 kata. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan cerpen, hakikat, dan ciri-ciri. Yang kedua, menjelaskan unsur pembangun, dan ketiga menjelaskan struktur teks cerpen. Lalu seperti yang Ibu jelaskan tadi, cerita pendek adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang berisi kisah fiksi atau non fiksi dalam bentuk tulisan. Cerita biasanya hanya menceritakan tentang satu tokoh dan permasalahan yang dialaminya. Artinya ciri-ciri di sini yaitu memiliki cerita tunggal dan selalu memiliki jumlah kata yang terbatas antara 1000 hingga 10.000 kata. Dalam cerpen biasanya hanya 1 sampai 3 orang saja dan mengandung pesan yang mendalam, bisa dibaca atau sekali duduk. Nah, jadi di sini struktur teks cerpen memiliki 6 struktur yang terdapat di dalam cerpen. Yang pertama yaitu abstrak, yaitu gambaran awal cerita yang dikisahkan. Lalu orientasi, pengenalan latar cerita seperti waktu, tempat, dan suasana. Yang ketiga, komplikasi, yaitu rangkaian kejadian yang berhubungan sebab, akibat, dan kemunculan konflik. Yang keempat, evaluasi, yaitu konflik-konflik yang terjadi dalam cerita, yaitu menuju klimaks atau resolusi penyelesaian dari konflik yang dialami tokoh. Yang keenam, coda, yaitu penutup atau akhir dari keseluruhan isi cerita, biasanya berisi kesimpulan. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu unsur pembangun intrinsik. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan unsur intrinsik terlebih dahulu. Unsur intrinsik adalah elemen pembangun cerita yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri, yang meliputi tokoh-tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya amanat, dan bahasa. Nah, di sini ada juga unsur pembangun
ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berasal dari luar cerita seperti latar belakang pengarang, kondisi sosial budaya, nilai-nilai terkandung dalam cerpen, lalu yang mempengaruhi pemahaman dan interpretasi cerita. Baiklah, di sini apakah kalian semua ada pertanyaan mengenai materi yang Ibu sampaikan? Tidak ada, paham semua ya? Paham Ibu. Ibu harap kalian tadi mencatat poin-poin yang Ibu sampaikan, dan Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Di sini Ibu membagikan lembar kertas, dan Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang di depan kelompok 1, lalu yang baris kedua kelompok 2. Nah, di sini kelompok 1 akan menganalisis unsur intrinsik pada cerpen yang Ibu bagikan. Lalu kelompok 2 akan menganalisis unsur teks cerpen. Terima kasih Bu. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai tugas yang Ibu berikan? Dikumpulkannya kapan Bu? Itu dipresentasikan lalu nanti dikumpulkan. Apakah kalian itu ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kalian mengerjakan lembarnya, kalian membaca teks ceritanya terlebih dahulu, lalu kalian menganalisis unsur cerpen yang Ibu berikan. Nanti kalian diskusikan bersama kelompok untuk menjawab, lalu tuliskan jawaban dengan bahasa yang jelas dan bebas. Kalian bisa menggunakan nanti ya referensi atau buku yang saya akan gunakan. Bu, kalau buka Google Bu? Boleh kok ini cuma referensi. Baik Ibu. Dia analisis ya Ibu? Iya. Dibacain. Iya, ini depan. Sudah dibilang ya? Sudah. Ibu beri waktu ya akan mengerjakan dalam 10 sampai 15 menit. Nanti misalnya di lembar kalian tidak ada unsur intrinsiknya, tidak usah dimasukkan ya. Tulis apa aja saja. Apakah kalau faktor di kelompok 2 merasa kesulitan mengerjakan tugasnya? Iya Ibu. Saya ingin bergabung dengan kelompok Bu. Mungkin silakan. Itu saya izin ke sebentar. Udah Ibu. Udah. Ibu dari mana? Dari dulu ya, nanti bergantian. Tunggu sudah sama Nabila dulu ya, baru kita presentasikan ke depan.
silakan untuk kelompok 1 menunjukkan hasilnya ke depan. Silakan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menganalisis cerita tentang kartu pos dari surga karya Agus Nur. Ya, pertama untuk temanya ada di tema kasih sayang, keluarga dan kejujuran. Cerita ini menggambarkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya setelah ibunya meninggal dunia. Selain itu, cerita juga mengajarkan pentingnya berkata jujur walaupun kenyataannya menyakitkan. Udah tokoh dan penokohannya ada Bening, anak kecil yang polos dan penyayang. Kedua ada kedua ada Marwan, ayah Bening. Ketiga ada ibu Bening, salah satu yang sudah meninggal. Ketiga ada alur cerita menggunakan alur maju karena peristiwa berjalan secara urut dari awal sampai akhir. Keempat ada latar tempat, rumah, kotak pos, taman, pinggir jalan. Latar waktu, sore hari, malam hari, keesokan harinya. Latar suasana dari haru, sedih, penuh kasih sayang. Untuk keenam, sudut pandang. Cerita penggunaan sudut pandang orang ketiga karena penulis menyebut nama tokoh seperti Bening dan Marwan. Keenam ada amanat, kejujuran lebih baik daripada kebohongan yang terus dipelihara. Kasih sayang orang tua kepada anak sangat besar. Kita harus belajar menerima kenyataan walaupun menyakitkan. Untuk konfliknya ada konflik utama terjadi ketika Marwan merasa bersalah karena terus berpura-pura bahwa Ibu Bening masih mengirim kartu pos dari surga. Untuk nilai-nilai dalam cerita ada nilai moral, mengajarkan pentingnya kejujuran dan kasih sayang keluarga. Nilai sosial, hubungan ayah dan anak saling menyayangi. Ketiga, nilai emosional, cerita menggambarkan rasa kehilangan dan keserinduan terhadap orang yang telah meninggal. Untuk pesan moral dan cerita kartu pos dari surga itu adalah kejujuran memang sulit, tetapi kebenaran akan membawa kedamaian. Terima kasih, itu saja penjelasan dari kita tentang cerpen kartu pos dari surga. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk. Lanjut kelompok 2, silakan menunjukkan hasil diskusinya. Boleh buka nomor kelasnya? Apa Bu? Ya baik, kami dari kelompok 2 izin menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan analisis struktur cerpennya. Jadi yang pertama, jelaskan bagian abstrak dalam cerpen kartu pos dari surga. Abstraknya adalah gambaran awal tentang seorang anak kecil bernama Beningnya yang selalu menunggu kartu pos dari ibunya dengan penuh dengan harapan. Lalu yang kedua, uraikan orientasi ceritanya seperti pengenalan tokoh, waktu dan tempat. Jadi ceritanya mengenalkan bahwa tokoh Bening ada ayahnya Marwan, ibunya Ren dan Bisari. Tempat cerita banyak terjadi di rumah mereka, terutama di dekat kotak pos dan kamar Beningnya. Waktu cerita berlangsung setelah Beningnya pulang sekolah hingga malam hari. Itu yang ketiga, jelaskan bagian komplikasi yang menunjukkan munculnya konflik. Jadi konflik itu muncul ketika Beningnya terus menunggu kartu pos dari ibunya, padahal ibunya telah meninggal. Marwan kesulitan menjelaskan kenyataan itu dan akhirnya mencoba mengirim kartu pos palsu atas nama ibunya. Lalu yang keempat, bagaimana evaluasi atau puncak konflik dalam cerpen tersebut. Jadi puncak konflik terjadi ketika Beningnya menyadari bahwa kartu pos yang
ayahnya, bukan tulisan ibunya. Pada malam hari, beningnya mengatakan bahwa ibunya datang sendiri membawa kartu pos dari surga. Selanjutnya nomor 5 yaitu jelaskan resolusi dan kode sebagai penyelesaian dan struktur cerita. Di sini resolusinya adalah Marwan menemukan sepotong kain seperti kartu pos yang diyakini berasal dari ibunya beningnya. Cerita terakhir berakhir dengan pesan haru dan misterius. Pesan akhirnya bahwa kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah hilang bahkan setelah ia meninggal dan kita keluarga selalu abadi. Yeay. Oke, bagus. Terima kasih untuk kelompok 2. Terima kasih Bu. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, karena kelas sudah mempresentasikan sebuah materi hari ini tentang untuk membangun dan struktur cerpen. Sekarang Ibu akan memberikan sebuah tugas rumah kepada kalian, yaitu buatlah struktur cerpen yang berisi unsur membangun dan teks unsur membangun yang ada dalam teks cerpen tersebut. Silakan kumpulkan minggu depan. Baik, karena waktu sudah habis, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Teman-teman sebelum kita pulang, mana kita berdoa untuk bacaan dan kegiatan masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, itu tadi video mengajar saya tentang menganalisis teks cerpen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.